Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar. Dan di video kali ini merupakan kelanjutan dari proses melaksanakan evaluasi pembelajaran, di mana di video sebelumnya kita sudah membuat tentang kisi-kisi soal khusus untuk kurikulum Merdeka, yang mana sekilas gambaran untuk kisi-kisi soal seperti ini, gitu ya. Ini bisa dihapus. Nah, seperti ini. Jadi sedikit mengulas tentang kisi-kisi soal. Yang pertama ada identitas, kemudian ada tujuan pembelajaran, materi pelajaran, kemudian ada level soal, bentuk soal, dan nomor soal. Tentu saja di dalamnya ada indikator soal yang menggunakan rumus. Yang pertama ada KKO, kemudian ada stimulus, ada konteks yang baru, kemudian rumusnya adalah CABD, condition, audien, behavior, dan degree. Jadi condition biru, audien berupa hitam, berarti ada siswa atau peserta didik. Kemudian behaviornya atau perlakuannya dapat menunjukkan bukti informasi yang salah, degree-nya adalah dengan tepat. Kemudian kondisinya adalah disajikan satu teks paragraf deskripsi tentang keindahan daerah Positano. Dan dilanjutkan sampai indikator untuk soal-soal berikutnya yang terdiri dari 15 pilihan ganda dan 5 uraian. Untuk teori atau hal-hal yang perlu dibutuhkan untuk membuat kisi-kisi soal sudah ada di video sebelumnya, dan di video kali ini saya ingin meneruskan bagaimana cara membuat kartu soal. Sebelum kita melanjutkan video kali ini, saya mengajak teman-teman semua untuk membantu membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih. Bagi yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang. Semoga video-video di channel ini berguna. Lanjut ke videonya. Jadi kartu soal merupakan terjemahan dari kisi-kisi soal yang selanjutnya akan menjadi soal untuk dievaluasi, baik itu soal untuk ulangan harian, tengah semester atau akhir semester, atau ujian sekolah yang berstandar nasional. Nah, adapun yang dilakukan pertama dalam membuat kartu soal adalah silakan dilihat terlebih dahulu kisi-kisi soalnya, kemudian buku siswa atau buku guru, dan juga modul tentunya. Kemudian kalau dibutuhkan lagi ada struktur kurikulum atau struktur ATP lebih tepatnya. Kemudian beberapa buku pedoman tentang penulisan soal HOTS mungkin saja itu dibutuhkan. Dan secara umum bentuk template dari tabel kartu soal itu seperti ini. Jadi dinamakan kartu karena bentuknya ini kalau dipotong gitu ya, ini meskipun ukurannya besar, ini bentuknya seperti kartu ya. Jadi satu halaman itu untuk satu kartu soal, atau mungkin ada kemungkinan nanti ada kartu soal itu sampai 2 halaman. Ini untuk kartu soal untuk pilihan ganda, ada kunci jawabannya. Kemudian ada juga yang untuk soal uraian, nah, seperti ini. Kemudian bagian-bagian dari kartu soal masih sama, ada jenis sekolah, mata pelajaran, kelas, ada juga semester, ini bisa ditambahin nanti. Kemudian ada nama penyusun dan nama sekolah, ini jenis sekolahnya, jenjangnya apa. Kemudian tadi dikatakan adalah penjabaran dari kisi-kisi soal. Jadi di bagian ini, di bagian
yang saya blok ini merupakan penjabaran dari kisi-kisi soal. Inilah yang dijabarkan. Nah, jadi kalau penjabarannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Jadi inilah yang menjadi penjabaran dari kisi-kisi soal. Karena masih sama ya, apa yang dituliskan di sini, ini materi, indikator, level, bentuk soal itu ada di sini. Nah, yang dimaksud penjabaran adalah bagaimana kita menjabarkan tujuan, indikator soal, nomor, kunci, materi itu menjadi sebuah soal, menjadi rumusan butir soal. Kita lihat bahwa di sini indikatornya adalah disajikan satu teks paragraf deskripsi tentang keindahan daerah Positano. Nah, di sini masih sama ya, daerah Positano. Siswa dapat menunjukkan bukti informasi yang salah dengan tepat. Dan itu pilihan ganda. Nomor soalnya nomor 5 nanti, kemudian kunci jawabannya C. Nah, karena di indikator itu disajikan satu teks, berarti harus memang benar ada teks deskriptifnya tentang keindahan alam daerah Positano. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, jadi nanti kalau ini memang berasal dari sumber tertentu, jadi silakan ditambah sumbernya dari mana. Jadi biar tidak terkena plagiasi. Atau kalau memang ini murni dari hasil tulisan kita, jadi langsung saja ditempel di sini. Jadi ada stimulus, ada konteks yang baru, kemudian ada rumusan atau rumus dari indikator soal sama kata kerja operasional. Nah, disajikan suatu teks paragraf deskriptif sudah, kemudian siswa dapat menunjukkan bukti yang salah dengan tepat. Jadi butir soalnya adalah fakta-fakta berikut yang tidak sesuai dengan informasi paragraf di atas adalah, nah, karena kunci jawabannya C, jadi informasi inilah, fakta inilah yang tidak tepat. Itu. Mengapa tidak tepat? Karena ada beberapa pantai utama yang tidak sesuai. Pantai utamanya kan ini. Kemudian ini masih sesuai. Namun untuk Potasio, nah ini merupakan pantai yang bukan dan bahkan tidak ada di paragraf tersebut. Jadi fakta inilah yang salah. Kemudian untuk rumusan alternatif jawaban yang lain, ya ini silakan disusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada di paragraf tersebut. Jadi sesuaikan sama levelnya, kata kerja operasionalnya. Jadi sudah jadi ini satu kartu soal untuk soal nomor 5. Tapi ini nanti dilengkapi ya teman-teman ya. Dilengkapi sampai E jika ini untuk SMA. Tapi untuk SMP ini sampai D saja. Nah, saya lihat kembali misalnya uraian. Di sini ada uraian. Tujuan pembelajarannya adalah menyajikan teks deskripsi sederhana, menyajikan teks deskripsi materinya, kemudian levelnya C6, urutan nomor soal 20 dan jenisnya uraian.
Indikatornya adalah disisihkan sebuah gambar pemandangan sore hari, pemandangan di pantai Pulau Merah. Siswa dapat membuat paragraf deskripsi dengan benar. Nah, ini ada kata membuat, ini kata kerja operasional C6-nya, harus HOTS ya. Kemudian membuat apa? Membuat paragraf deskripsi, degree-nya dengan benar. Kondisinya adalah disisihkan sebuah gambar pemandangan di pantai Pulau Merah. Nah, jadi nanti bentuk soalnya akan seperti ini teman-teman. Ini soal uraian ya. Nah, jadi seperti ini. Ini penjabaran dari apa? Penjabaran dari kisi-kisi soalnya. Kemudian bentuk soalnya akan seperti ini. Perhatikan gambar tersebut. Buatlah satu paragraf deskripsi dari apa yang ada di pantai tersebut. Nah, jadi meskipun ini soal uraian, kita juga perlu menyebutkan kunci jawabannya. Menyebutkan kunci jawabannya sehingga kita punya pedoman penilaian atau mempunyai kunci jawaban dari setiap soal-soal yang kita buat. Ini satu kartu soal untuk soal bentuk uraian. Tapi nanti ini dilengkapi juga ya. Nah, kemudian pindah ke halaman yang lain untuk menjabarkan satu kisi-kisi atau satu indikator soal dan membuat satu kartu soal yang baru. Jika ini nanti ada bukan foto kita pribadi, jadi silakan disebutkan sumbernya dari mana. Gitu. Nah, begitu saja teman-teman bagaimana cara membuat kartu soal, dan kesimpulannya adalah membuat kartu soal itu tidaklah sulit jika kita mempunyai beberapa modal. Yang pertama, kita harus punya dulu kisi-kisi soalnya, harus diselesaikan semua. Kemudian ada buku siswa, buku guru, mungkin jaringan internet, dan juga ATP kalau diperlukan. Jadi sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan selalu. Saya mengajak teman-teman semua untuk membantu membangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa.